Bersama kita sudah ada anggota KPU Kabupaten Pangandaran sekaligus Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ibu Mega Maulida Sulistiawati. Apa kabar Ibu Mega? Alhamdulillah baik, Neng Ajeng. Neng Ajeng gimana kabarnya? Saya juga baik Ibu. Terima kasih sudah bertanya. Sebelum kita mulai nih Bu, saya pengen ngasih tahu dulu ke teman pemilih kalau kita ini sudah punya berbagai macam sosial media seperti Instagram, kemudian ada X, YouTube, ada Facebook juga. Dan sekarang ini kita sedang berinovasi untuk membuat suatu platform yang bernama Ruang Pemilih untuk memberikan informasi-informasi seputar pilkada begitu. Menurut Ibu, gimana nih adanya Ruang Pemilih ini? Apakah sangat berguna untuk teman pemilih atau gimana, Bu? Oke, media sosial ini bagi saya sangat penting ya, karena media sosial juga digunakan sebagai sarana pemberi informasi dan juga edukasi, entah itu terkait pemilu maupun pilkada. Kemudian dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa menambah wawasan masyarakat umum, terutama bagi pemilih pemula. Oke, berarti salah satu yang kita sasarkan untuk menuju Pilkada Pangandaran 2024 ini, target utamanya itu adalah pemilih pemula ya, Bu. Nah, nanti akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan nih, Bu, dari teman-teman pemilih pemula ketika mereka dihadapkan dalam momen Pilkada ini, seperti apa saja sih yang harus saya persiapkan agar saya bisa menjadi pemilih dan lain sebagainya. Hmm. Oh, kemudian ada kabar terbaru apa nih, Bu, terkait dengan Pilkada sekarang-sekarang ini? Oke, baik. Untuk tahapan pilkada saat ini, selain sekarang ada tahapan verifikasi faktual untuk dukungan bakal calon perseorangan, namun di Pangandaran itu tidak ada dukungan bakal calon perseorangan. Nah, selanjutnya di Kabupaten Pangandaran ini sedang sepertinya bukan di Kabupaten Pangandaran saja, ini di kabupaten kota yang lain kita sedang melaksanakan kegiatan coklit gitu. Berarti pelaksanaan coklat ini dilakukan serentak ya, Bu, ya? Iya, benar. Coklit ini kita lakukan serentak selama 1 bulan penuh. Oke, baik. Nah, untuk tahapan pilkada ini, kira-kira teman pemilih nanti akan memilih apa saja ya, Bu? Oke, dalam tahapan pilkada ini kita akan memilih gubernur Jawa Barat tentunya, wakil gubernurnya, bupati dan wakil bupatinya. Oke, berarti untuk bupati dan wakil bupatinya ini khusus di Pangandaran berarti ya? Ya, Oke, seperti yang Ibu bilang tadi, kita kan sedang berada dalam tahapan coklit ya, Bu. Nah, benar. mungkin bagi teman-teman pemilih pemula, ada yang belum tahu nih dan masih asing dengan istilah coklit. Kira-kira coklit itu apa sih, Bu? Bagi teman-teman pemilih pemula yang belum mengetahui apa itu coklit, jadi coklit adalah panjangan dari pencocokan dan penelitian. Nah, itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh petugas kami dari KPU. Kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau yang disebut Pantarlih, yang nantinya akan datang ke rumah ibu bapak sekalian untuk mencocokkan data ibu sekalian. Nah, selanjutnya petugas Antarli akan melakukan pencocokan daftar pemilih. Dalam hal ini, pemilih akan diminta untuk memperlihatkan KTP atau kartu keluarganya, sehingga nanti data dari KPU sesuai dengan data ibu bapak yang di rumah. Itu. Oke. Kalau ada pemilih yang masih belum terdaftar di daftar pemilih tetap itu nanti treatmentnya kayak gimana ya, Bu? Apabila terdapat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam pemilih, akan dicatat dan dimasukkan ke dalam form khusus atau formulir daftar potensial. Oke, berarti nanti ketika ditemukan orang yang belum terdaftar, nanti akan didata terlebih dahulu Pantarlih, kemudian nanti dimasukkan ke dalam form khusus ya, Bu ya? Iya, betul. Oke. Nah, tadi Ibu sempat menyinggung pemilih yang sudah memenuhi syarat. Kira-kira pemilih yang sudah memenuhi syarat itu seperti apa? Oke, nah, tahapan coklit ini diatur dalam PKPU nomor 7 tahun 2024, di mana pemilih yang telah memenuhi syarat merupakan pemilih yang sudah berusia 17 tahun ketika hari pemungutan suara itu berlangsung. Nah, dan selanjutnya juga yang sudah pernah menikah dan memiliki KTP elektronik dan kartu keluarga.
atau biodata kependudukan atau yang disebut dengan KD. Kemudian tidak sedang dicabut hak pilihnya Neng Ajeng berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki ketetapan hukum serta tidak sedang menjadi prajurit TNI atau anggota kepolisian begitu. Berarti nanti apabila ditemukan di lapangan dapat dalam daftar pemilih tetap, tapi dia statusnya sebagai anggota polisi, itu nanti akan gimana kan Bu? Dimasukkan ke dalam ini TMS ya? Oh iya, di TMS kan Sekarang. karena TNI atau Polri itu tidak bisa memilih gitu. Oke. Nah, untuk tahapan coklit ini berlangsung berapa lama sih Bu? Oke, tahapan coklit ini berlangsung pada 1 bulan penuh. Dari kami mulai tanggal 24 Juni hingga tanggal 25 Juli. Gitu. Berarti saat ini kita sedang melakukan persiapan untuk gelaran Pilkada 2024 ya Bu ya di Pangandaran Benar khususnya. sekali. Jadi buat teman-teman yang baru saja menjadi pemilih pemula dan baru menggunakan hak pilih di pemilu maupun baru menggunakan hak pilihnya nanti saat Pilkada, sekadar informasi bagi teman pemilih sesuai dengan yang dikatakan oleh Bu Mega, kalau pemilu itu kita memilih presiden dan juga calon legislatif, sedangkan pilkada ini kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupatinya. Baik, tadi Ibu sempat menyinggung nih soal pelaksanaan coklit yang sedang berlangsung ya. Melihat dari pengalaman coklit di pemilu kemarin, apakah proses coklit pada pilkada sekarang ini sama prosesnya atau akan ada yang berbeda ya, Bu? Oke, di pemilu 2024 memberikan evaluasi untuk kita agar kita dapat melakukan yang lebih baik lagi, Neng Ajeng, untuk pilkada 2024 sekarang. Untuk pemilu 2024 bisa dikatakan sukses dalam hal pemutahiran data pemilih karena seluruh pergerakan data pemilih tercatat dalam sistem termasuk kita juga memiliki website yang bernama cekdptonline.kpu.go.id. Nah, jadi nanti teman-teman pemilih bisa mengecek nik masing-masing di rumah untuk tahu sudah terdaftar atau belum di website kami, yaitu yang tadi kami sebutkan cekdptonline.kpu.go.id. Oke, selanjutnya agar data kita tetap valid, komprehensif, dan termutakhir, kita berupaya untuk melakukan kegiatan pelayanan masyarakat lewat coklit. Kemudian proses nanti petugas kami yaitu Pantarlih akan melakukan pencocokan dan penelitian apa yang akan dicocokkan nanti gitu. Oke, yang akan dicocokkan oleh Pantarlih itu apa saja sih Bu? Oke, yang akan dicocokkan itu adalah daftar pemilih yang kita punya. Lalu kita teliti ke masyarakat apabila benar, contohnya si Budi masih tinggal di situ, Budi masih mempunyai hak untuk memilih atau tidak. Kemudian tujuan coklit ini sebagai bukti bahwa orang tersebut masih terdaftar dalam DPT gitu. Baik, Ibu. Berarti kita sebagai pemilih ini harus turut andil juga ya. Iya, Kita harus benar-benar memastikan bahwa nama kita masuk ke dalam daftar pemilih. betul. Nah, ini juga sebetulnya bisa jadi langkah awal ketika menjelang hari H ya. Apabila ada yang melakukan perpindahan pemilih, bisa dipastikan dan dijamin hak suaranya bisa digunakan nanti pada saat hari H gitu ya. Oke. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi nih bahwa proses coklit ini akan sama caranya dengan pemilu kemarin. Jadi Pantarlih itu ketika datang ke rumah-rumah warga itu akan melakukan apa saja? Jadi Pantarlih itu petugas KPU yang akan datang nanti ke rumah-rumah ibu bapak sekalian dengan menggunakan atribut dari KPU. Apa saja itu atribut yang dari KPU? Contohnya rompi, lalu ID card, yang menunjukkan bahwa mereka merupakan petugas Pantarlih dari kami. Nah, selanjutnya itu topi. Mungkin 3 atribut itu yang selalu dipakai untuk Pantarlih ketika Pantarlih mendatangi rumah-rumah warga. Oke, berarti atribut-atribut yang Ibu sebutkan tadi itu wajib dipakai ya ketika Wajib. melakukan coklit. Betul. Nah, selanjutnya nih Neng Ajeng, sebelum Pantarlih itu memakai atribut tadi, mereka masuk ke rumah-rumah, mereka harus berkoordinasi terlebih dahulu nih kepada RT RW-nya terkait adanya kegiatan coklit agar
ketika petugas Pantarlih nanti melakukan coklit, pemilih tidak akan merasa kaget. Iya Ada apa betul. ini? Biasanya suka ada salah Iya, paham gini, nih. ada apa ini banyak-banyak orang Iya, datang. Apalagi kan sekarang kita memintanya itu datanya dari KTP dan KK. Takutnya sekarang nih banyak apa lagi sering ada bansos menyalahgunakan, nih, iya gitu, kayak bansos. salah Iya, menggunakan iya. takutnya gitu. Mhm. Karena ini data pribadi kan. Iya, betul, Tuh. betul. Nah, selanjutnya ketika petugas kami datang nanti, Bapak Ibu sekalian dimohon untuk menyiapkan dokumen. Nah, seperti apa tadi yang tadi saya sebutkan, KTP elektronik, kartu keluarga, atau IKD tadi, gitu. Nanti yang akan kami cross check adalah dalam satu kakak tersebut siapa ini yang berhak untuk mendapatkan hak pilihnya. Ataukah misalkan 2 orang atau 3 orang, ya nanti di situ tertera dalam kakak Bapak Ibu sekalian, gitu. Berarti yang dicek ini per kakak ya, Bu? Misalkan satu rumah ini ada berapa kakak gitu ya di Iya, lokasi betul. tersebut. Oke. Selain kita mengecek di dalam satu keluarga itu ada berapa saja yang mempunyai hak pilih, kira-kira apa lagi ya, Bu, yang akan dicek nanti oleh petugas Pantarlih? Oke, baik Neng Ajeng. Nah, kemudian kita juga akan cross check Mhm. ya, tidaknya anggota keluarga Bapak atau Ibu sekalian yang menyandang disabilitas dengan tujuan agar kita nanti di hari pemungutan suara kita bisa menempatkan pemilih tersebut di TPS terdekat. Kita juga akan mendata pemilih tersebut masuk ke dalam disabilitas jenis apa Mhm. agar nanti pelayanan di hari pemungutan suara itu maksimal. Oke, baik. Kalau misalkan kami nih, para pemilih, ketika di coklit ini sedang tidak berada di rumah, itu bagaimana menyikapinya, Bu? Apabila ada pemilih yang tidak sedang berada di rumah dan khawatir merasa hak suaranya dihilangkan karena merasa tidak tercoklit, Iya. Pantarlih bisa melakukan cross check dengan mendatangi RT RW. Karena sekarang ini banyak namanya ada tapi orangnya tidak Orangnya ada. ada. Oh, Gitu. banyak itu Banyak gitu ya? banyak di Kabupaten Pangandaran ini, tepatnya di desa di Kecamatan Parigi. Karena Iya. mungkin kebanyakan perum ya, adanya perum, jadi Pantarlih kami kesulitan untuk mencari identitas orang tersebut. Baik, begitu. Selain itu, Neng Ajeng, ketika petugas kami datang ke rumah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan masukan dan tanggapan melalui tadi website kami cek DPT online .kpu.go.id. Selain itu, Neng Ajeng, ketika petugas kami datang ke rumah Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat. Nah, melalui tadi cek Oke. dptonline.kpu.go.id. Nah, di situ tertera ada tombol lapor. eh, Siapa tahu ibu bapak sekalian belum terdaftar atau salah dalam penulisan nama atau tanggal lahir dan sebagainya, nantinya akan diperbaikan dan dilampirkan oleh dokumen pendukung kami. Oke, berarti kalau misalkan ini masih dalam tahapan coklit masih bisa diperbaiki ya? Dan Ya, tidak salah. betul, Oke. Neng Agel. Jadi teman pemilih yang kemarin merasa belum terlibat dalam proses coklit atau sekedar ingin memastikan kembali nih, kita bisa menggunakan link yang sama ketika pemilu kemarin, yaitu dengan cara mengecek nama dan nik kalian dicek dptonline.kpu.go.id nih. Apabila kita mengecek nik kita di situ dan nama kita belum terdaftar, berarti kita bisa melakukan lapor diri ya, Bu. Betul. Oke. Dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung pastinya ya, seperti kakak dan setelah Pantarlih melakukan coklit nih, setelah selesai melakukan proses, kemudian nanti akan diapakan, Bu? Sesuai dengan regulasi, ketika Pantarlih telah selesai melakukan coklit, Pantarlih akan mencatat dan merekapitulasi hasil coklit ke dalam formulir model laporan. Nah, hasil coklit kemudian disampaikan kepada PPS. Lalu laporan tersebut sebagai bahan DPS nanti. Oke, berarti laporan-laporan yang disampaikan oleh Pantarlih kepada PPS itu nanti akan dijadikan bahan ya untuk Betul. penyusunan DPS begitu Betul. ya. Setelah menerima hasil coklit dari Pantarlih, PPS akan memeriksa kelengkapan dokumen, memeriksa kesesuaian pengisian, dan mencocokkan jumlah antara hasil coklit Pantarlih dengan rekapitulasi hasil coklit pada formulir model A. Seperti itu. Apabila
data hasil coklit tidak lengkap atau tidak sesuai, PPS menyampaikan kembali pada Pantarlih untuk dilengkapi dengan diperbaiki. Oke. Baik, mungkin itu seputar alur-alur yang ada dalam tahapan coklit ya, Bu. Biasanya dalam proses coklit itu petugas Pantarlih akan dihadapi oleh berbagai macam kondisi ya. Betul. Kira-kira apa saja sih tantangan yang mungkin nanti akan dihadapi oleh Pantarlih ketika mereka melakukan coklit? Tantangan-tantangan yang biasa ditemui oleh petugas Pantarlih kami di lapangan, biasanya ini pemilih yang tidak bisa ditemui, Neng Ajeng. Ya, biasanya ke sawah, karena mayoritas penduduk Kabupaten Pangandaran ini juga banyak yang petani. Nah, lalu biasanya ada pemilih sedang keluar kota, karena eh, pada kesempatan kali ini bertepatannya dengan liburan. Jadi susahnya Pantarlih untuk menemui pemilih itu di situ. Nah, selanjutnya itu banyak yang kerja di luar daerah juga gitu, Neng Ajeng. Kalau misalkan pemilihnya tidak bisa ditemui gitu kan, Bu, berarti nanti Pantarlih coklitnya harus kemana nih? Oke, kalau Pantarlih tidak bisa menemui pemilih, biasanya besoknya kita akan datang lagi. Nah, Pantarlih akan datang lagi. Tapi kalau misalkan pemilih tersebut masih belum juga bisa kita temui, biasanya kita meminta nomor telepon, kita melakukan video call. Oke, berarti bisa ya melalui video call. Baik, semoga dengan adanya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran ini bisa mempermudah dalam melakukan pendataan pemilih untuk Pilkada 2024 Amin, mendatang ya. Jadi kalau teman pemilih mungkin biasanya mengakses media sosial untuk melihat hiburan-hiburan. Nah, sekarang ini karena sedang tahapan pilkada, teman pemilih bisa mengakses media-media sosial resmi KPU Kabupaten Pangandaran untuk mengetahui sekarang masih ada tahapan apa nih dalam pilkada. Mudah-mudahan teman pemilih nanti akan mengetahui mengenai jadwal-jadwal tahapan yang sedang dilakukan melalui laman resmi kami, melalui Instagram, TikTok, dari website juga ada, dan lain sebagainya ya. Kami juga meminta bantuan kepada teman pemilih semua yang ada di rumah untuk bantu menanyakan atau mengingatkan apabila ada tetangga ataupun keluarga yang belum dicoklit agar segera memberitahu ke petugas kami, yaitu petugas Pantarlih, atau juga bisa laporan dulu ke RT RW terlebih dahulu ya Bu ya. Betul, Neng Ajeng. Selain kita cek nik di DPT online, kita juga bisa tahu apakah suatu keluarga sudah dicoklit atau belum. Nah, selain dicek DPT online, kita juga bisa mengetahui siapa saja yang sudah tercoklit. Oke, berarti nanti ketika Pantarlih melakukan coklit ke rumah-rumah, nanti teman pemilih akan mendapatkan stiker ya Bu? Iya, Dan betul. juga apa lagi selain stiker Bu? Apa ada dapat apa lagi gitu nggak ya? Ada kertas pemberitahuannya. Selain ditempel, itu kami juga mengasih kertas pemberitahuan bahwa Bapak Ibu sekalian sudah tercoklit oleh kami. Oke, begitu. Baik. Jadi kita harus ikut memastikan juga ya, kita tidak boleh ketinggalan nih dalam proses coklit ini. Jelas. Jangan sampai nanti ketika tahapan coklitnya sudah lewat, kita masih merasa, aduh, belum tercoklit nih. Nah, berarti teman pemilih juga harus saling mengingatkan ya. Oke, selanjutnya nih Bu, terakhir. Apa ada pesan-pesan nih untuk para pemilih di luar sana nih dalam tahapan pilkada serentak ini? Baik teman pemilih, pesan dari saya pribadi untuk teman pemilih agar jangan lupa untuk datang ke TPS pada hari Rabu 27 November 2024. Kita memilih gubernur, wakil gubernur Jawa Barat, bupati dan wakil bupati Pangandaran. Baik, Ibu terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya pada hari ini. Teman pemilih juga terima kasih banyak telah mendengarkan ruang pemilih kita hari ini mengenai tahapan coklit pada Pilkada Serentak tahun 2024. Jangan lupa nih bagi teman pemilih semua untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi kita. Karena setiap langkah kecil termasuk coklit memiliki dampak besar bagi masa depan kabupaten kita ya. Betul sekali. Oke, jangan lupa juga untuk teman pemilih untuk ikuti laman resmi KPU Kabupaten Pangandaran karena kita selalu sampaikan informasi-informasi penting dan menarik mengenai tahapan Pilkada Pangandaran tahun 2024. Sampai jumpa di episode-episode ruang pemilih lainnya. Dadah!